hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas apa saja faktor yang menyebabkan tanah itu menjadi masam. Faktor pertama yang menyebabkan tanah masam adalah tanah gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah organik yang terbentuk dari hasil pelapukan tumbuhan yang terakumulasi selama ribuan tahun di atas permukaan tanah. Tanah gambut memiliki karakter yang unik seperti kandungan air yang tinggi, tingkat keasaman tanah yang rendah, serta warna gelap yang disebabkan oleh bahan organik yang tinggi. Budidaya kelapa sawit di tanah gambut akan menemui banyak kendala dan tantangan, yang diantaranya adalah lahan gambut merupakan lahan dengan tanah jenuh air, sehingga harus dibuat sistem drainase yang tepat supaya pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit menjadi optimal. Di sisi lain, pada saat musim kemarau, tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut rentan mengalami kebakaran. Hal ini disebabkan karena permukaan air tanah pada lahan gambut mengalami penurunan, baik yang terjadi secara alami maupun akibat sistem drainasenya. Di samping kendala-kendala yang sudah saya sebutkan tadi, ada banyak kendala lainnya yang dihadapi oleh kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut, seperti tingkat keasaman tanah yang rendah, serta keberadaan unsur hara yang relatif rendah. Faktor kedua yang menyebabkan tanah menjadi masam adalah tanah kelebihan unsur aluminium, besi, dan tembaga. Kelebihan tiga unsur mikro ini menyebabkan tanah bereaksi masam, sehingga tanaman kelapa sawit yang ditanam pada jenis tanah ini akan mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya, seperti daerah pertambangan nikel, besi, dan tembaga. Faktor ketiga penyebab tanah masam adalah curah hujan yang tinggi. Negara Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada daerah-daerah yang curah hujannya sangat tinggi, tanah selalu bereaksi masam. Hal ini disebabkan karena tingginya curah hujan mengakibatkan terjadinya pencucian unsur hara di dalam tanah, sehingga secara alami tanah akan menjadi masam. Faktor keempat penyebab tanah menjadi masam adalah sistem drainase yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena drainase yang kurang baik mengakibatkan air selalu menggenang, sehingga menyebabkan tanah menjadi masam, seperti misalnya tanah-tanah rawa. Lalu bagaimana jika tanah rawa kita jadikan sebagai lahan perkebunan? Maka jawabannya adalah kita persiapkan dulu lahan kita sebelum kita tanam, seperti pemetaan lahan, pembersihan lahan, dan pembuatan drainase yang optimal, karena tanaman kelapa sawit yang selalu tergenang mengakibatkan akar tanaman kesulitan untuk menyerap unsur hara, sehingga pertumbuhan menjadi tidak sempurna, bahkan tampak kurus dan kelihatan seperti terbakar. Adapun faktor terakhir yang menyebabkan tanah menjadi masam adalah penggunaan pupuk-pupuk pembentuk asam yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Penggunaan jenis pupuk nitrogen seperti ZA, urea, ZK, amonium sulfat, dan KCl berpengaruh terhadap menurunnya pH tanah, sehingga tanah menjadi masam. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memberikan pupuk-pupuk yang berimbang dengan cara menambahkan bahan organik ke dalam tanah yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, boleh sahabat tuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri. Salam petani kelapa sawit Indonesia.